Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita membuat vlog yang lebih menarik dan tentunya enak untuk ditonton. Dan yang lebih menarik lagi, di video kali ini akan ada giveaway satu buah mikrofon dari Deity, yaitu Deity D4 Duo, yang nanti bisa kita pakai untuk membuat vlog yang lebih menarik dan juga bisa dipakai untuk video-video konten lainnya tentunya. Di akhir video akan saya sebutkan bagaimana cara biar kalian bisa dapetin mikrofon ini. Untuk membuat vlog yang menarik tentunya nggak bisa asal bikin aja. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati agar bisa menghasilkan vlog yang lebih menarik. Sebelum memulai vlog kita, sebaiknya kita pahami dulu lokasi yang mau kita tuju ya, lokasi vlog yang mau kita tuju. Nggak harus kita ke sana dulu, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti Instagram, sosmed-sosmed lain seperti YouTube, dan lain-lain. Dengan informasi tadi, kita bisa mengetahui spot-spot mana aja yang bagus, lokasi mana aja yang bagus, berapa harga tiketnya, terus ada apa aja di situ, kita bisa tahu dengan menggunakan riset kecil-kecilan tadi. Riset kecil-kecilan tadi bisa membantu kita untuk membuat konsep videonya. Ya, meskipun ini vlog, kita harus punya konsep videonya. Nggak harus konsep atau naskah lengkap, cukup poin-poinnya aja yang mau kita bahas. Misal, kita mau opening di mana, di perjalanan atau di lokasi langsung, mungkin informasi-informasi apa yang mau kita sampaikan juga bisa kita tulis di konsepnya tadi. Tentunya bisa kita padukan dengan hal-hal yang menarik yang kita temukan di lokasi ya, yang nggak kita tulis di konsep, tapi ada hal menarik dan kita padukan dengan poin-poin yang udah kita siapin tadi. Karena kita bepergian, apalagi kita yang nggak punya kru, akan lebih baik kalau kita bawa peralatan yang sesimpel mungkin, bawa kamera dan perlengkapannya yang sangat simpel. Karena kamera dan perlengkapannya tentu akan sering kita bawa kemana-mana. Kalau kita nggak punya kru, pastinya akan merepotkan sekali. Kecuali kalau kita udah punya kru, ya tentunya ada tenaga-tenaga yang bisa kita pakai untuk membawa perlengkapan kita yang banyak. Kalau bisa, kita juga pakai kamera yang ada monitor yang bisa di flip seperti ini ya. Di flip, jadi bisa kita pakai dengan mudah kalau kita mau vlogging ya. Kita juga perlu membawa tripod ya untuk menaruh kamera kita ya. Kalau memang kita butuh gambar atau video yang lebih wide dan kita masuk ke frame-nya, kita in frame. Kalau kita nggak bawa tripod, kalau kita in frame ya mukanya cuman muka kita doang ya. Di sini kayak gini muka-muka kita aja. Jadi gambarnya nggak menarik. Kalau kita pakai tripod, kita bisa naruh tripodnya, kita masuk di frame-nya, kita pakai adegan-adegan apa gitu, bisa kita coba dengan seperti itu, jadi gambarnya lebih variatif. Kalau dirasa bahwa tripod itu merepotkan, kita bisa pakai yang versi mininya ya, atau GorillaPod seperti ini. Nah, dengan menggunakan GorillaPod seperti ini, kita juga bisa tetap naruh kamera kita. Selain itu juga bisa kita jadiin pegangan ya, buat kita saat vlogging seperti ini. Jadi multifungsi menggunakan GorillaPod seperti ini. Selain kamera, kita juga bisa memanfaatkan HP kita sebagai kamera backup. Karena HP kita pastinya akan selalu kita bawa. Dan kalau kamera nggak akan selalu kita bawa. Jadi kita nggak bakalan kehilangan momen walaupun kita nggak bawa kamera, karena kita bisa memanfaatkan kamera HP kita. Kita juga perlu mic tambahan untuk menghasilkan audio dari vlogging kita yang lebih bagus, yang lebih jelas, biar orang yang menonton video kita lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan kalau bisa, kita menggunakan mikrofon yang ukurannya kecil dan simple, karena akan mudah dibawanya dan pastinya nggak bikin ribet. Karena selain kualitas gambar, kualitas audio juga sangat mempengaruhi audiens atau penonton kita betah atau nggak menonton vlog kita. Videonya udah bagus tapi audionya kecil, audionya nggak jernih, audionya suaranya bising, terganggu dengan keadaan sekitar, misal kendaraan, misal suara bising dari orang-orang yang lewat, itu pastinya akan mengganggu penonton kita. Yang lebih parah lagi, ketika kita menyampaikan sesuatu, orang yang
menonton video kita malah nggak tahu kita menyampaikan apa karena suaranya udah nggak banget ya. Untuk menghasilkan audio yang bagus tentunya kita nggak bisa mengandalkan mikrofon bawaan dari kamera ya, atau mikrofon internal. Kita perlu memilih atau kita perlu menambahkan mic eksternal. Nah, salah satu mic yang cocok banget buat kita pakai untuk vlogging yaitu mikrofon ini, yaitu Deity D4 Duo. Selain ukurannya yang kecil, ini terlihat banget ya ukurannya sangat kecil. Ini fitur-fiturnya juga sangat cocok untuk vlogging. Salah satu fitur favorit saya yaitu fitur dua arahnya. Ini adalah shotgun mic. Shotgun mic itu mikrofon dengan arah tertentu ya. Kalau biasanya kalau ini mengarah ke sini ya berarti suaranya dari depan saja. Cuman kalau ini mikrofon Deity D4 ini bisa mengambil suara dari dua arah, dari depan dan juga dari belakang. Ini sangat berguna ketika kita melakukan vlogging dan kita ngobrol sama teman atau ngobrol sama orang di sekitar. Ketika kita ngobrol, suara kita masih tetap jelas karena ada mikrofon untuk kita, dan suara orang yang kita ajak ngobrol tetap jelas karena ada mikrofon yang mengarah ke mereka. Dan tentunya suara bising atau suara ambien seperti kendaraan, orang-orang yang lewat itu nggak terlalu masuk karena mikrofon ini hanya mengambil suara dari arah-arah tertentu saja. Ini gimana tadi perjalanannya? Sempat hujan tadi di jalan. Tapi aman ya? Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah nggak jadi hujan. Dan menariknya pilihan untuk dua arah ini bisa kita switch, nggak harus selalu dua arah, bisa kita pilih satu arah atau bisa kita pilih dua arah. Tinggal kita switch karena ada pilihan untuk memilih atau saklar ya, untuk memilih satu arah atau dua arahnya. Nah, yang saya suka lagi mic ini itu nggak perlu baterai tambahan, tinggal colok udah langsung pakai aja. Jadi kita nggak perlu khawatir baterainya dari mikrofon ini habis, karena tinggal kita colokin aja udah langsung on. Dan mikrofon ini sudah dilengkapi dengan dua windshield ya, untuk arah dari depan dan juga windshield untuk arah dari belakang. Jadi akan sangat membantu untuk mengurangi gangguan dari angin yang kenceng. Ini kita mau nyari suara tong ngeret. Kret itu buat opening nanti ya. Oke, kita coba untuk mikrofonnya ya. Ini arah yang saya aktifin cuman dari depan aja. Suaranya seperti ini. Cek, cek, cek. Ini dari arah belakang mikrofon. Cek, cek, cek. Ini dari arah depan mikrofon. Pastinya ada perbedaan ya untuk volumenya. Cek, 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 cek. Coba saya ganti untuk ke arah yang duo. Ini arah dari belakang karena ini duonya aktif, dan ini suara dari arah depan. Cek, 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 cek. Yang lebih oke lagi, mic ini juga sudah menyediakan port untuk input tambahan. Jadi mic Deity D4 ini sudah menyediakan port untuk input 3,5 mm untuk mic seperti mic lavalier yang saya pakai ini. Nah, kita coba aja pakai mic lavalier ini, kita pasangkan ke Deity ini. Ini saya pakai mikrofon yang bisa kita pakai, jadi mungkin audionya biar aman ya. Cek, cek, cek seperti ini. Saya lepas. Ini cek, cek, cek. Jadi kebetulan saya juga ada mikrofon lavalier mikrofon dari Deity ya. Nggak kebetulan sih sebenarnya, saya juga dikirimi ini. Jadi kita coba aja ya di sini hasil suaranya kayak gimana. Oke, kita coba record. Cek, 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 cek. Ini record pakai mic lavalier, dipakai ditambahkan untuk Deity D4 Duo ini. Sebenarnya ini juga masih bisa pakai yang ini ya, karena ini saya pakainya di mode duo ini. Jadi bisa pakai ini atau bisa pakai mic lavalier juga. Hasilnya seperti ini. Tes, 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 tes. Untuk outputnya Deity D4 Duo ini juga menggunakan port 3,5 mm ya, yang bisa langsung kita colokin ke port kamera kita. Ini pakai kabel TRS to TRS. Nah, buat yang tanya bisa nggak kalau ini kita pakai di HP kita, bisa saja kalau kita punya kabel tambahan. Karena di packaging bawaannya ya, di dalam boxnya itu nggak ada kabel TRS to TRRS.
Nah, kita harus menambahkan kabel ini biar bisa kita pakai untuk HP kita. Kalau kita nggak punya kabel ini, kita bisa pakai konverter ini. Jadi nanti dari sini, dari kabel ini kita masukin ke konverternya, baru kita masukin ke HP-nya. Dan yang kabel satu ini bisa kita pakai untuk monitoring headset kita. Untuk menghasilkan vlog yang lebih menarik dan hasilnya lebih bagus, tentu ada beberapa kemampuan, keterampilan, atau skill yang harus kita kuasai. Salah satu komponen agar vlog kita itu lebih menarik yaitu storytelling, atau cara kita menyampaikan ceritanya. Cara kita menyusun gambar atau video-video atau footage kita agar vlog kita tersusun menjadi sebuah cerita yang menarik. Dengan kita memahami cara storytellingnya, isi dari vlog kita akan lebih tersampaikan dan lebih menarik untuk penonton. Saya selalu bilang pentingnya dasar videografi untuk kita ketahui. Dengan mengetahui dasar-dasarnya, kita akan bisa menghasilkan shot atau footage yang lebih baik tentunya. Footage yang baik akan bisa membantu vlog kita lebih baik lagi dengan tampilannya. Untuk dasar videografi yang perlu kita ketahui itu seperti komposisi, jenis shot, angle, dan lain-lain. Saya pernah membahasnya lengkap di sini. Tahapan terakhir untuk pembuatan video pastinya adalah editing. Kemampuan editing kita pastinya akan menentukan hasil akhir dari vlog yang kita buat. Bagaimana kita memilih musiknya, bagaimana kita memilih shot-shotnya, bagaimana kita menata gambar-gambarnya tadi membentuk cerita, sound effect, sound design, dan lain-lain pastinya akan sangat berpengaruh dengan hasil video kita. Kemampuan bercerita melalui gambar ini, melalui susunan footage yang kita susun ini sangat berpengaruh dengan hasil video yang nantinya kita sajikan ke penonton. Dan itu tentunya butuh praktek yang sering dan juga latihan yang banyak, nggak bisa instan. Untuk aplikasi atau software editing ya bisa kita sesuaikan dengan alat yang kita punya ya. Kalau kita punya PC atau laptop ya kita bisa pakai seperti Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut Pro kalau kita pakai macOS. Dan tentunya harus kita lihat dulu spesifikasi dari PC atau laptop yang kita pakai, karena itu sangat berpengaruh dengan kecepatan editan kita nantinya, nyaman atau enggaknya. Dan kalau kita cuma punya HP ya tetap aja kita bisa edit di HP, bisa pakai KineMaster, pakai VN, Power Director, dan lain-lain. Jalan-jalan ya rencananya, sekalian kita ngabuburit nungguin maghrib. Ini kita mau ke daerah yang agak naik dikit, yang dingin-dingin. Kita mau nyari buka di sana, nyari suasana lain. Di sini saya bareng sama teman-teman dan bareng sama tim kita. Hei, yang ada di belakang. Halo. Nah, ini dia sama tim, sama teman-teman juga. Nah, ini gimana tadi perjalanannya? Sempat hujan tadi di jalan. Tapi aman ya? Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah nggak jadi hujan dan kita bisa ke sana menuju. Yuk, kita ke sana aja. Ini kita mau nyari suara tong ngeret. Kret, 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 itu buat opening nanti ya. Jadi di sini selain makan juga ada apa nih, tempat wisata? Wisatanya. Ya, ada tiketingnya juga. Ya enggak? Tiket masuk berarti? Iya, mau yang kemana? Beda-beda? Ini daftarnya. Beda-beda. Lainnya Cross Bridge. Ini masih jam 4, jadi kita mau makan jam 4 kan, belum waktunya berbuka. Jadi di sini, karena di sini juga ada tempat wisata, ini juga ada tempat wisata juga. Jadi ini kita
nyari tempat wisata dulu sambil jalan-jalan. Ini kita udah beli tiketnya. Satu orangnya 20.000. Ini mau makan tapi malah mau ke jembatan dulu. Ini nanti malah tambah lapar jadinya. Puasa ternyata menunya cuman kayak gini, Dibatasi. banyak yang dibatasi, jadi ya kita buka aja ya, yang penting batalin puasa aja karena banyak menu yang kosong ya. Udah dapatnya tempe mendoan doang sama kentang. Nanti buat makanan beratnya kita nyari di bawah aja ya, yang banyak menunya. Kita udah selesai bukanya ya, batalin aja sih sebenarnya karena di sini makanannya nggak sesuai sama ekspektasi, jadi kita mau buka di Bawah. daerah bawah ya. Bawang. Ya, dadah, udah. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan di awal tadi saya sempat bilang akan ada giveaway dari mikrofon D4 Duo ini ya. Caranya kalian cukup komen kenapa kalian pengen mikrofon Deity D4 Duo ini. Bisa pakai kalimat dan bahasa semenarik mungkin biar dapat like banyak untuk komen kalian. Karena nanti yang akan dapat ini adalah komen dengan like terbanyak. Jangan lupa cantumin Instagram kalian, dan kalian harus follow Instagram dari Deity, yaitu Deity Microphones. Pemenangnya akan saya umumin lewat Instagram saya sekitar seminggu setelah video ini saya upload. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.